Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berkata Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad dalam kitabnya Nasaihud Diniyah, semoga kita semua mendapatkan keberkahan ilmu beliau dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Pembahasan tentang puasa. Wahai para saudaraku, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk mencapai kemudahan dan menjauhkan kita dari segala kesulitan serta mengampuni dosa-dosa kita di akhirat dan di dunia. Ketahuilah bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang besar derajat dan kedudukannya di sisi Allah dan Rasulnya. Dan bulan Ramadan adalah penghulu sekalian bulan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa di bulan itu. Ada bulan Ramadan dikatakan oleh Al-Imam Al-Haddad azimul qadr wal manzilah indallah wa inda rasulih, punya kedudukan besar di sisi Allah dan Rasulnya, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah untuk dipertemukan dengan bulan suci Ramadan 2 bulan sebelum memasuki bulan Ramadan. Artinya ketika di awal Rajab sudah memohon Nabi kita Muhammad untuk dipertemukan dengan bulan tersebut, yaitu dengan doa beliau, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini menunjukkan begitu besar kedudukan bulan suci Ramadan sampai dirindukan oleh Nabi Muhammad. Wa hakadha, seperti itulah harusnya orang yang beriman merindukan keistimewaan semacam itu. Seperti bulan suci Ramadan dirindukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha ahlul iman, seperti itulah keadaan orang yang beriman juga merindukan apa yang dirindukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan oleh Al-Imam Al-Haddad wa huwa sayyidus syuhur, yang artinya tadi dibacakan wa huwa sayyidus syuhur, yaitu adalah penghulu daripada bulan-bulan yang lain, pemimpin bulan-bulan yang lain. Baik. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa di bulan itu atas kaum muslimin. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Di dalam difardukan atas kita semua umat Islam, sehingga puasa di bulan suci Ramadan adalah ruknun min arkanil Islam, salah satu daripada rukun Islam. Diwajibkan bagi kita semua untuk berpuasa di bulan suci Ramadan sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beriman sesungguhnya. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang yang diwajibkan sebelum kalian. Tujuan itu semua apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba yang bertakwa. Ini adalah salah satu min ajalli maqasidis siyam, salah satu daripada tujuan tertinggi diwajibkannya berpuasa, untuk menjadi hamba yang benar-benar bertakwa. Dari sini kita paham puasa bukan hanya sekedar menahan lapar, puasa bukan hanya sekedar menahan haus, akan tetapi bagaimana puasa mata kita puasakan dari memandang hal yang diharamkan oleh Allah, telinga kita jangan mendengarkan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah, mulut kita juga begitu, sampai kedua tangan kita, perut kita, kemaluan kita, kedua kaki kita, sehingga kita menjadi hamba yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan difardukan puasa ini tahun kedua dari hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terkadang Rasulullah puasanya itu 30 hari, terkadang 29, terkadang 30, kadang-kadang 31. Apalagi yang 28, apalagi yang
kurang dari itu. Ala kulli hal 29 30. Ayo baca. Di dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya dan menjadikan salah satu malamnya sebagai Lailatul Qadar. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang berjumpa dengan Lailatul Qadar. Ini salah satu keistimewaan daripada bulan suci Ramadan, di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Orang yang beriman jangan sampai menyia-nyiakan waktu tersebut. Cari di mana. Jangan kita berpegang dengan bagus kita melihat prediksinya apabila puasa dimulai hari Selasa, kebiasaannya tanggal berapa malam ganjilnya. Kemudian Imam Al-Haddad mengatakan bahwasanya apabila malam ganjil bertepatan dengan malam Jumat, biasanya di situ malam Lailatul Qadar. Walhasil, seandainya seorang muslim mukmin sepanjang bulan suci Ramadan salat maghrib, isya dan subuh berjamaah, tidak lebih dari itu, maghrib, isya dan subuh, wala tarawih, dan dia pun tidak salat tarawih, maghrib, isya, subuh berjamaah 1 bulan penuh, maka dipastikan dia mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Apalagi bisa tarawih, apalagi bisa Al-Quran, apalagi bisa majalisil ilm, apalagi bisa hal-hal yang lainnya, itu lebih mulia lagi. Hadza Lailatul Qadar. Naam, Allah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu berapa? Ayo baca. Yang malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan, dan 1000 bulan lebih banyak dari 83 tahun. Ada 1000 bulan lebih banyak, aktsar min 83 sanah, lebih banyak dari 83 tahun. Masya Allah. Umur kita belum tentu sampai di sana. Umur kita masih belum tentu sampai di sana 83 tahun. Akan tetapi inilah keistimewaan menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan seandainya kita 10 kali Ramadan ketemu Lailatul Qadar, berapa kita dapatnya? 10 kali udah 830 tahun. Wajar umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling terakhir diutus ke permukaan bumi ini. Umat yang paling terakhir ada di permukaan bumi ini. Namun besok yang paling pertama masuk ke dalam surga adalah umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kita pergunakan kesempatan itu dengan semaksimal mungkin. Adapun orang yang masuk malam bulan Ramadan tidak memperhatikan kapan Lailatul Qadar, tidak memperhatikan kapan itu semua, maka tidak ada bagian darinya. Ayo. Maka renungkanlah dalam diri engkau, malam apakah yang di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik dan lebih utama daripada masa yang panjang ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Dan tahukah engkau apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan yang lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Dari karenanya dari ayat Al-Quran ini ulama ada yang berpendapat, sebagian ulama berpendapat bahwasanya Lailatul Qadar tiap tahun tidak berubah, malam 17. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan pada malam 17 dan Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ada ulama yang berpendapat semacam itu. Tidak ada salahnya malam 17 kita ambil. Jangan ibadahnya malam ganjil aja, malam ganjil ibadah malam genap. Itu. Hada. Nazal tanazzalul malaikatu warruh fiha. Ar-ruh malaikat Jibril. Dan malam itu banyak orang yang disalami oleh Jibril. Dan tanda orang yang dijabat tangan dapat musafahah dari Jibril
Di antaranya adalah hatinya semakin lembut dan air matanya semakin keluar karena takut kepada Allah. Ada salah satu ciri orang yang dijabat tangan oleh Jibril. Nah, ada Jibril yang turun, lain Israel. Israel bahaya kan. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Baca setelahnya. Bismillah. Fa'arrafana subhanahu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Allah memberitahukan kita bahwasanya Al-Qur'an turun di bulan Ramadan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana keadaan kita dengan bulan Ramadan? Dengan Al-Qur'an bagaimana? Dari karenanya ulama mengatakan Ramadan syahrul Qur'an, dan Rajab kemarin syahrul istighfar, Sya'ban syahrul salah ala nabiyil mukhtar, dan bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Ini hari sudah hari ke-6. Kalau 1 juz sehari berarti hari ini udah juz yang ke-6. Nah, seandainya 2 juz sehari, hari ini udah juz ke-12. Apabila 10 juz sehari berarti hari ini sudah khatam yang kedua. Mudah-mudahan Allah berikan taufik insyaallah. Hadza Sayyidina Utsman bin Affan mengatakan, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min tilawatil Qur'an." Seandainya kita punya hati ini bersih, kita tidak akan pernah merasa puas dengan bacaan Al-Qur'an. Setidaknya kalau ada yang begawi di toko dan lain sebagainya, kalau memang kita tidak ada kesempatan untuk baca Al-Qur'an, paling minimal MP3 Al-Qur'an kita dengarkan. Ada bulan Al-Qur'an. Jangan sampai kita tidak dapat bagian dari bacaan Al-Qur'an. Naam. Dan Lailatul Qadar secara khusus, penurunan ini berasal dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit terdekat. Al-Quran turun sekaligus ke Baitul Izzah dan diturunkan oleh Jibril alaihissalam dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya secara berangsur-angsur selama kira-kira 23 tahun. Itu adalah masa turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW, karena Allah Subhanahu wa taala mulai menurunkan wahyu kepadanya ketika Rasulullah SAW berumur 40 tahun dan wafat pada umur 63 tahun. Demikianlah yang katakan oleh para peneliti dari ulama as-salaf dan khalaf. Kadzalika qala al-ulama al-muhaqqiqun min as-salaf wal khalaf. Al-Qur'an diturunkan di malam 17, sebagian pendapat para ulama syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ada diturunkan secara sekaligus, dub'atan wahidah min lauhil mahfuz ila sama'id dunya. Itu sekaligus diturunkan. Nah, baru dari sama'id dunya, baru dari langit terdekat dari dunia itu baru diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Turunkan secara berangsur-angsur. Selama 23 tahun, 10 tahun Rasulullah setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, 10 tahun di Mekah dan 13 tahun di Madinah. Dari karenanya Al-Qur'an itu, kalau orang belajar usul tafsir, ada di sana Al-Qur'an surahnya ada yang Makki, ada yang Madani. Ada yang diturunkan di Mekah dan ada yang diturunkan di Madinah, seperti itu. Begitu. Jadi setiap kali ada orang yang bertanya tentang apapun, maka diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bertanya kapan hari kiamat, turun wahyu. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Orang bertanya kepada engkau tentang kiamat, kapan terjadinya kiamat? Katakan, itu adalah urusan Allah. Akan tetapi tanda-tandanya memang ya begitu disampaikan oleh Nabi kita Muhammad. Jadi ketika Rasul wafat 63 tahun, maka selesailah. Dan Al-Qur'an adalah merupakan mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak sepantasnya bagi orang mukmin untuk meninggalkannya. Dan ketahuilah, setiap orang yang tidak menghidupkan Al-Qur'an di dalam dirinya, maka dia akan mendapati kehidupan yang sangat sempit.
Sebagaimana Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa orang yang berpaling dari peringatanku, apa itu peringatan? Al-Quran, tidak dibaca, tidak mengimani, apalagi mengamalkan, maka dia mendapatkan kehidupan yang sempit. Itu di dunia. Wah, si fulan hidupnya mewah. Naam, meskipun hidupnya mewah, dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Al-Quran tidak dia amalkan, Al-Quran tidak dia baca. Apakah sampai di situ? Kalau hanya urusan dunia, ya selesai, berakhir. Akan tetapi Allah memberitahukan lebih dahsyat lagi akibat orang yang berpaling dari Al-Quran di negeri akhirah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kata Allah dalam Al-Quran, dan akan kami halau dia besok di hari kiamat dalam keadaan a'ma, buta. Dia komplain kepada Allah, Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Allah, kenapa engkau halau aku dalam keadaan buta? Bukankah aku dulu selama di dunia melihat? Allah berfirman, Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Begitulah dulu di dunia, ketika datang ayat-ayat kami, maka engkau melupakannya, maka engkau mengabaikannya, maka seperti itulah pada hari ini pun engkau dilupakan. Dilupakan bukan berarti tidak disiksa, akan tetapi dilupakan dari rahmat Allah, dari pandangan Allah, dan dia dilemparkan ke dalam neraka. Dari karenanya Rasul mengatakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran bakal memberikan syafaat bagi orang yang membacanya di hari kiamat. Mudah-mudahan kita menjadi ahli Al-Quran insyaallah. Al-Imam Syafi'i sepanjang Ramadan 60 kali khatam Al-Quran. Wah, kita Masya Allah, Qul huwallah 3 kali, sekali khatam Al-Quran. Adzal Imam Syafi'i 60 kali khatam Al-Quran. Wah, kita jangankan 60 kali khatam Al-Quran, sekali khatam aja, jangankan sekali khatam, tarawih 1 juz saja, ya Allah, kayak apa panatnya berdiri, kayak apa orang-orang dahulu 1 rakaat dengan 1 kali khatam Al-Quran. Disinilah kata Al-Imam Al-Busiri, zalamtu sunnata man ahya dhalama ila anishtakat gadamahu dhurra min warami. Kakinya sampai bengkak menghidupkan malam. Ya Rabb, mudah-mudahan rumah kita makmur dengan Al-Quran insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bismillah. Keutamaan bulan Ramadan. Ada fadlu syahri Ramadan, ini keutamaan bulan Ramadan. Mengenai keutamaan bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ramadhanu ila Ramadhana wal jumu'atu ila al jumu'ati was salatu ila salati mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kabairu. Artinya, bulan Ramadan hingga bulan Ramadan, hari Jumat hingga hari Jumat, dan solat yang satu hingga solat yang lain adalah penghapus dosa-dosa di antara semuanya itu. Itu Ramadan apabila, ayo teruskan, apabila idza tunibatil kabair, apabila ia menjauhi dosa-dosa besar. Keutamaan Ramadan yang pertama, Al-Imam Al-Haddad menyebutkan bahwasanya Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan. Wal jumu'ah ilal jumu'ah, dari Jumat ke Jumat, dan disebutkan oleh beliau dari solat ke solat. Semuanya itu menjadi mukaffirat, menjadi penebus daripada dosa kita. Idza jtunibatil kabair, jika kita meninggalkan dosa-dosa besar. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadikan segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Aywa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang bulan Ramadan, huwa syahrus sabri was sabru thawabuhul jannah. Artinya, Ramadan adalah bulan kesabaran dan pahala kesabaran adalah surga. Ada pahala sabar adalah surga. Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi Muhammad yang bergelar dengan Hibrul Ummah, Turjumanil Quran, beliau mengatakan bahwasanya sabar itu di dalam Al-Quran ada 3 derajat.
Sabar dalam Al-Quran ada 3 derajat. Yang pertama, sabar dalam menunaikan kewajiban. Ini yang pertama, perlu sabar. Makanya tadi doa yang dibaca sebelum kita sholat tadi, doa fajar namanya. Itu kan di sana meminta, itu adalah doa yang diistiqomahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiap harinya. Nah, di Imdad ada, di Imdad di sekumpul yang dikumpulkan oleh almarhum Mbah Guru sekumpul ada, di Khulasatul Madad yang dikumpulkan oleh Habib Umar ada doaul fajar. Ada sabar dalam melaksanakan kewajiban, perlu sabar. Melaksanakan kewajiban perlu sabar. Nah, kada kawa yang gerasak gerusuk dan lain, ada di bulan Ramadan diajarkan untuk sabar. Sabar. Nah, ada kurma jam 7 pagi, sabar. Meskipun halal, sabar. Nah, sabar. Nah, di bulan Ramadan ini guru ajar berataan nyaman, nyaman, banyu di batang yang nyaman, apalagi banyak es. Sabrun ada il faraid. Dan orang yang mampu bersabar dalam menjalankan kewajiban, dia mendapatkan 300 derajat. Yang kedua, sabrun anil maharim, sabar di dalam meninggalkan maksiat. Sabar. Jangan dikira sabar itu hanya sekedar menghadapi sebuah musibah. Meninggalkan yang haram pun perlu sabar. Sabar. Kenikmatan sesaat yang mengakibatkan kesengsaraan selama-lamanya. Sabar. Dan orang yang mampu bersabar dari meninggalkan kemaksiatan, dia mendapatkan 600 derajat. Dan yang terakhir, sabar dalam musibah. Nah, tadi doa yang dibaca, Allahumma inni as'aluka sabra indal ghadab. Ya Allah, berikan saya kesabaran ketika menghadapi keputusan dari Engkau. Perlu sabar. Sabra indal ghadab wal fauza indal liga, minta keberuntungan ketika berjumpa dengan Allah. La ilaha illallah. Wah, kita semua bakal berjumpa dengan Allah. Akan tetapi perjumpaan, ada orang yang mendapatkan keberuntungan dan ada orang yang mendapatkan kerugian. Makanya hidup jangan disia-siakan. Hidup cuma satu kali. Apabila kita menyia-nyiakan kesempatan satu kali ini, maka kita akan binasa. Ulama-ulama kita sudah banyak wafat, habaib kita. Nah, di hari ketiga kemarin bulan Ramadan, Al-Habib Hasan bin Ja'far Segaf, Khadimul Majlis Nurul Mustafa, meninggal dalam keadaan berpuasa. Setelah sholat duha puasa, insyaallah buka puasanya di dalam surga. Nah, mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau dan dijadikan kubur beliau menjadi kebun surganya Allah. Itu yang kita irikan semacam itu. Kita tidak iri dengan orang yang si fulan naik jabatannya, si fulan ke Senayan, kita Selasa, Rabu, Kamis tuh aja. Nah, kita tidak iri dengan itu. Kita iri dengan orang yang semacam itu. Wafat ketika sholat subuh dalam keadaan sujud, itu yang kita irikan. Wafat ketika hadir di majlis ta'lim, itu yang kita irikan. Ada Abdullah bin Mubarak ketika ditanya, ya Imam, seandainya datang satu kabar engkau bakal wafat pada sore hari ini, kira-kira umurmu engkau habiskan di mana? Kata beliau, seandainya datang kabar sore ini saya wafat, saya akan habiskan umur saya duduk di majelis ilmu. Khalas. Nah, mudah-mudahan kita husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini sabar dalam musibah mendapatkan 900 derajat, dan sabarnya itu ketika inda sadmatil ula, ketika benturan pertama, datang kabar pertama. Wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, baca setelahnya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, as-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Sabar itu dari keimanan, kedudukannya bagaikan kepala dari batang tubuh manusia.
Sebagaimana tidak akan pernah bisa hidup orang yang tidak punya kepala, begitu juga tidak sempurna iman seseorang jika tidak mempunyai kesabaran. Sabar, hidup tuh kudu sabar. Kata Nabi Muhammad, sabar sampai kalian jumpa denganku di telaga. Sabar, sabar. Bismillah, baca. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang awaluhu rahmatun wa usatuhu magfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Artinya permulaannya adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Jibril alaihi salam berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka Ramadhana falam yughfar lahu ab'adahullah." Qul amin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amin." Artinya, barang siapa mendapati bulan Ramadan namun dosanya tidak diampuni, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya, katakanlah amin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab amin. Ada salah satu keutamaan Ramadan yang disebutkan, syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Inilah salah satu makna hadis Nabi Muhammad yang mengatakan futihat abwabul jinan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang dibukakan pintu surga bagi kita. Artinya apa? Ulama mengatakan yang dimaksud dibukakan pintu surga, turunnya rahmat, ampunan, pembebasan dari siksa api neraka, ngumpul di bulan Ramadan. Maka dari karena itu, siapa orang yang ketemu dengan bulan suci Ramadan, maka orang tersebut apabila tidak mendapatkan ampunan, maka dia dijauhkan oleh, dalam satu riwayat, wailun liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan tapi tidak dapat keampunan. Ini yang kita khawatirkan. Orang yang sial bukan orang yang tidak sempat ketemu bulan Ramadan, tapi orang yang sial sebenarnya udah dipertemukan dengan bulan Ramadan tapi tidak dapat keampunan di dalamnya. Kalau tidak bulan Ramadan, kapan lagi? Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah. Duduknya kita pada saat ini insyaallah mudah-mudahan diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Aku katakan hal itu disebabkan kemudahan sebab-sebab ampunan di bulan Ramadan lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Ampunan di bulan itu tidak didapatkan karena keberpalingannya dari Allah Subhanahu wa taala menjadi besar, dan begitu pula keberaniannya terhadap Allah Subhanahu wa taala hingga menyebabkan kejauhan dan pengusiran dari pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dari murka dan siksanya serta semua cobaannya. Ayo, baca setelahnya. Telah datang hadis, anna abwaas sama wa abwaabal jannah tuftahu kulluha fi ramadhana wa tughlaqu abwaabun niran wa tuqayyadu maradatu syayatin wa yudhabu bihim ilal bihar kay la yufsidu 'alal muslimin siyamuhum wa qiyamuhum yunadi wa yunadi munadin kulla lailatin min ramadhana ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Artinya bahwasanya pintu-pintu langit dan pintu-pintu surga dibuka semuanya di bulan Ramadan, sedangkan pintu-pintu neraka ditutup dan syaitan-syaitan pembangkang diikat dan mereka dibuang ke laut agar tidak merusak puasa dan salat kaum muslimin. Seorang juru bicara malaikat berseru setiap malam di bulan Ramadan, wahai pencari kebaikan, datanglah, wahai pencari kejahatan, berhentilah. Tiap malam tuh, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai orang yang mencari kebaikan, datang, menghadap, sini ada kebaikan. Salat tarawih ada kebaikan, sedekah ada kebaikan. Walhasil seluruh apa yang kita lakukan di bulan Ramadan kulluh khair, semuanya mendatangkan kebaikan. Dan orang yang mencari keburukan berhenti. Ini bulan baik, ini bulan suci. Jangan kau kotori bulan suci ini dengan noda-noda dosa. Nah, apalagi tuh ngabuburit, hati-hati. Sore-sore Ramadan, sayang kita puasa udah sampai jam 4. Turun kita, masya Allah, lihat aurat, lihat ini, itu, dan sebagainya. Berkurang pahala kita. Nah,
apalagi di rumah anak muda. Ramadan bukan bulan handphone, Ramadan bukan bulan Instagram wala Facebook atau yang lainnya. Sedikitkan waktu kita dengan media sosial, perbanyak waktu kita dengan Al-Quran. Media sosial semuanya semu, kabarnya beda-beda. Hari ini A, besok bisa Z. Tapi kalau Al-Quran, la tabdila li kalimatillah, semuanya pasti akan terjadi. Pahami Al-Quran. Nah, bismillah, baca lagi. Dan telah datang lagi hadis, anna man taqarraba ila Allah Ta'ala fi Ramadan bi fariidatin adalat lahu 70 fariidatan fi ghairihi, wa man taqarraba fihi bi nafilatin adalat lahu fariidatan yuaddiha fi ghairihi. Artinya bahwa barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dengan amalan fardu, maka amalan itu menyamai 70 amalan fardu di bulan lain. Dan siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dengan amalan sunnah, maka amalan itu menyamai amalan fardu yang dilakukannya di bulan lain. Ada salah satu keistimewaan Ramadan, satu kewajiban yang kita lakukan sama seperti 70 kewajiban, dan yang sunnah menjadi kewajiban. Orang yang pintar begini caranya, sholat tarawih tiap malam, nazarkan sholat tarawih. Kalau hanya sekedar sholat tarawih jadi pahala wajib, tapi kalau nazar berarti wajib, kalau wajib berarti berlipat ganda menjadi 70 kewajiban, begitu. I'tikaf dalam masjid, nazarkan jadi pahala wajib, wajib jadi 70 kewajiban, begitu. Pembisnis dunia jeli, pembisnis dunia pintar, apalagi pembisnis akhirat lebih pintar lagi. Jangan disia-siakan. Ini kita bakal sholat duha nantinya masing-masing, nazarkan. Ya, saya nazar nantinya sholat duha 2 rakaat, dapat pahalanya wajib. Dan kita duduk saat ini, masya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan istiqamah insya Allah. Disebutkan siapa orang yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk sampai terbit matahari, duduk zikir, bukan duduk sembarang, duduk zikir sampai terbit. Kita duduk di majelis ilmu, majelis zikir, kemudian sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Itu di luar Ramadan. Di bulan Ramadan beda lagi pahalanya, haji dan umrah. Bayangkan, dan umrah di bulan Ramadan sama dengan berhaji bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan diterima insyaallah. Habis ini jangan sampai langsung pulang, salat dulu 2 rakaat, salat dulu 2 rakaat baru bismillah pulang, begitu. Nah, ayo. Dan amalan-amalan fardu di bulan Ramadan dengan amalan fardu di bulan lainnya digandakan menjadi 70 kali lipat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Artinya, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dan mengerjakan salat malam di bulan itu dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala, maka diampunilah dosanya yang terdahulu. Aku katakan, iman adalah mempercayai janji-janji Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ihtisab adalah keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ini salah satu daripada keistimewaan Ramadan, siapa orang yang puasa di bulan Ramadan dan menghidupkan malamnya dengan ibadah. Hidupkan malamnya dengan ibadah, dengan salat tarawih. Salat tarawih sunnah, ayo sunnah. Akan tetapi masalahnya tarawih cuma ada di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan ada di masjid-masjid as-salat jami'ah. Kalau ada di masjid setelah Ramadan as-salat jami'ah, langsung datang ambulan rumah sakit jiwa, ambulanya langsung. Ada majnun, orang gila ini apa? Ramadan tarawih hanya kita ingin, ini yang kita pertanyakan, semangat kita di 3 malam pertama itu harus tetap ada sampai saat ini. Kita mau mencari semangat kita di malam pertama tarawih, di malam ke-7 ini di mana semangat kita? Apakah semangat kita kecolongan? Ataukah di sana udah habis semangatnya malam pertama dan akan kembali lagi nantinya di malam terakhir? Lah, tiap malam bismillah. Semangat untuk sholat tarawih. Jangan terburu-buru, santai. Ini terburu-buru sholatnya, ya Allah. 8:30 harus ampih. Sampai imam disurati oleh sebagian, "Imam, tolong 8:30 harus selesai. Kalau kada selesai tahun dudi jangan jadi imam di sini lagi."
Ada apa kita ya Allah? Hah? Kalau untuk dunia bawaannya mau ditambah lagi waktunya, tapi untuk akhirat, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, kata Nabi Muhammad, dijadikan penyejuk hatiku, kegembiraanku itu ada dalam sholat. Dalam sholat. Sampai Rasul mengatakan, arihna bihaya Bilal, Bilal, senangkan aku dengan mendengar suara azanmu. Sholat tarawih, bismillah. Nikmati setiap bacaan yang kita baca di dalam tarawih, nikmati setiap sujud yang kita lakukan dalam sholat tarawih. Barangkali itu sujud adalah sujud terakhir kita di bulan Ramadan. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah berikan semangat untuk kita semua. Man shoma Ramadan, siapa orang yang puasa di bulan Ramadan, wa gamahu, dan menghidupkan malamnya, dengan ibadah, imanan, didasari dengan keimanan. Ini dasarnya keimanan. Semakin kuat keimanannya, semakin semangat orangnya. Ya, kata Imam Al-Haddad, al-iman at-tasdiq biwa'dillah, membenarkan dengan janji Allah. Wahtisaban, semata-mata ikhlas karena Allah. Maka keistimewaannya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dosanya yang telah terdahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Bismillah. Adab orang yang berpuasa. Bagi orang yang berpuasa mempunyai adab-adab yang puasanya tidak menjadi sempurna kecuali dengan adanya adab-adab itu. Ayo, ini berbicara setelahnya tentang adabus shaim, adab orang yang berpuasa. Walis shaimi adabun la yakmulu siyamahu illa biha, yang tidak sempurna puasanya kecuali dengan adab tersebut. Apa adabnya? Insyaallah ahad yang akan datang kita sambung, ahad yang akan datang, karena sudah berlalu dari terbit sekitar 5 dan 6 menit. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita, mengabulkan segala hajat kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memeliharakan kita dari hal yang tidak diridhoinya, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur serta sehat walafiat dalam keadaan taat ibadah kepadanya. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini membawa keberkahan bagi kita semua insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan ini penting tentang adab puasa, insyaallah ahad yang akan datang. Ada yang datang ke sini bawa kitab yang bahasa Arabnya, mungkin nanti dicari adabus shaim. Kenapa ulun memilih yang terjemah? Biar mendengar semuanya, biar mendengar semuanya. Dan ulun di sini menjaga yang Arabnya juga, adabus shaim. Walis shaimi adabun la yakmulu siyamahu illa biha. Jadi tentang berbicara tentang adab puasa ini penting. Seseorang kita ini di akhir zaman tidak krisis ilmuwan, tapi kita krisis adab. Adab. Puasa harus ada adabnya, sholat harus ada adabnya, ke masjid harus ada adabnya. Jangan sampai kita disekolahkan itu bukan hanya sekedar cari ilmu, tapi cari adab. Ij'al ilmaka milhan wa adabaka dagiga. Jadikanlah ilmumu itu bagaikan garam, tapi adabmu bagaikan tepung. Ilmu walaupun sedikit, tapi adabnya, adab yang penting. Ada almarhum guru kita, almarhum Abah Haji, semoga Allah angkat derajat beliau. Beliau diangkat derajatnya oleh Allah bukan hanya karena ilmu beliau, tapi karena adab yang sangat luar biasa. Dan adab yang paling menonjol di dalam diri beliau at-tawadhu, tidak pernah merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Dan itu yang menunjukkan dalamnya ilmu seseorang. Sebagaimana yang dikatakan bahwasanya salah satu yang menunjukkan dalamnya ilmu seseorang adalah at-tawadhu baina khalqih. Ada 4 yang menunjukkan itu. Yang pertama, rasa takutnya kepada Allah. Yang kedua, tawadhu'nya. Dan yang ketiga adalah zuhudnya. Begitu. Ketiga adalah zuhudnya. Zuhud tidak memprioritaskan dunia dari akhirat, tapi mengutamakan akhirat daripada. Ini yang beliau miliki. Zuhud, tawadhu.
Dan itu tidak bisa dibuat-buat. Itu dari hati yang akan nampak di perkataan dan perbuatan. Sifat tawadhu adalah letaknya di hati yang akan nampak di perbuatan dan perkataan. Dan ini pembenaran dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Orang yang benar-benar rendah hati karena Allah, dia akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat barokah beliau insyaallah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Mudah-mudahan kita seberataan panjang umur, sehat wal afiyah. La hadratin Nabi al-Fatihah.